Tutorial Hukum Acara Pidana topik ketiga dari 27 topik. Proses-proses dan beberapa asas dalam hukum acara pidana, bagian 2. Disediakan oleh Global Tutorial. Asas-asas penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, juga ditegaskan dalam KUHP guna menjiwai setiap pasal atau ayat agar mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Asas legalitas dalam upaya paksa, perintah tertulis dari yang berwenang. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Asas legal assistance, tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan hukum. Pasal 54 KUHP berbunyi, guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Dalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa asas ini diberikan semata-mata untuk kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa. Maksudnya yaitu untuk menghindari kemungkinan terdakwa diperiksa dan diadili di sidang pengadilan atas suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya, tidak dimengerti olehnya, karena ia memang tidak mempunyai pengetahuan tentang strategi dan taktik untuk membela hak-hak pribadinya, serta tidak tahu bagaimana seharusnya berbicara di pengadilan. Asas ini diatur dalam pasal 69-74 KUHP. Dalam pasal 69-74 KUHP tersebut tersangka atau terdakwa ditentukan mendapat kebebasan-kebebasan yang sangat luas, misalnya, a. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan. b. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan. c. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan setiap waktu. d. Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik atau penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara. E. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan. F. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka atau terdakwa. Pembatasan-pembatasan tersebut hanya boleh digunakan apabila penasihat hukum menyalahgunakan hak-haknya tersebut. Semua kebebasan dan kelonggaran-kelonggaran ini hanyalah berasal dari segi yuridisnya semata-mata, bukan dari segi politis, sosial, dan ekonomisnya. Segi-segi lain tersebut yang juga menjadi penghambat pelaksanaan bantuan hukum yang merata. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Pemeriksaan dalam sidang di pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung. Arti langsung di sini adalah langsung kepada terdakwa dan para saksi. Hal tersebut sangat berbeda dengan acara perdata yang dimana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan oleh hakim juga dapat dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis sebagaimana antara hakim dan terdakwa. Dasar hukum mengenai ketentuan di atas diatur dalam pasal 154-155 KUHP, dan seterusnya. Dari asas langsung tersebut yang dipandang sebagai pengecualian ialah kemungkinan dari putusan hakim yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa sendiri yaitu putusan fair stake atau in absentia. Perlu digarisbawahi bahwa ini merupakan pengecualian yaitu dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan yang diatur dalam pasal 213 KUHP berbunyi, terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang. Begitu pula ketentuan dalam pasal 214 KUHP yang mengatur tentang acara pemeriksaan fair stake tersebut. Ada pula dalam hukum acara pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 7, Darurat Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi, dan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dikenal pemeriksaan pengadilan secara in absentia atau tanpa hadirnya terdakwa. Asas praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Asas praduga tidak bersalah merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang fundamental. Asas ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan internasional maupun nasional berkaitan dengan hak asasi manusia. Dokumen internasional terdapat dalam pasal 11 ayat 1, menyatakan, everyone charged with a penal offense has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in public trial at which he has all warrants necessary for his defense. Diatur pula dalam pasal 14 ayat 2. International Covenant on Civil and Political Rights 1966 yang menyatakan, everyone charged with a criminal offense shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.
Dengan demikian, asas praduga tidak bersalah bersumber dari hak asasi manusia yang bersifat universal. Dalam Perundang-undangan Nasional, asas praduga tidak bersalah diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam Penjelasan Umum Angka 3 huruf C KUHP dinyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam perundang-undangan pidana khusus terutama Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 17 dan 18, saat ini sudah ada juga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ada ketentuan yang sepertinya mendesak asas tersebut, terutama dalam Pasal 17 ayat 1 dan 4, perlu diperhatikan, berikut. Ayat 1, hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Ayat 4, apabila terdakwa tidak memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat 1, maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian, penuntut umum tetap diwajibkan memberi pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Senada dengan itu, Pasal 18 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi, ayat 1, setiap terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta benda suami istri, anak dan setiap orang, serta badan yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh hakim. Ayat 2, bila terdakwa tidak dapat memberi keterangan yang memuaskan sidang pengadilan tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan setiap saksi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Kedua pasal tersebut membuktikan bahwa terdakwa telah korupsi dengan tanpa membutuhkan beban pembuktian. Dalam hal ini masih menganut asas presumption of innocence. Dengan perisai hak-hak yang diakui oleh hukum, secara teoritis sejak semula tahap pemeriksaan, tersangka, terdakwa sudah mempunyai posisi yang setaraf dengan pejabat pemeriksa dalam kedudukan hukum, berhak menuntut perlakuan yang ditegaskan dalam KUHP, a. Segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya ditujukan kepada penuntut umum, Pasal 50 ayat 1 KUHP b. Segera diajukan ke pengadilan dan segera diadili oleh pengadilan, Pasal 50 ayat 2 dan 3 KUHP c. Tersangka berhak untuk diberitahu dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai, Pasal 51 ayat 1 KUHP d. Berhak untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai, Pasal 51 ayat 2 KUHP e. Berhak memberi keterangan secara bebas baik kepada penyidik pada taraf penyidikan maupun pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan, Pasal 52 KUHP f. Berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan, juru bahasa pada setiap tingkat pemeriksaan, jika tersangka, terdakwa tidak mengerti bahasa Indonesia, Pasal 53 ayat 1 Jo Pasal 177 ayat 1 KUHP g. Berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, Pasal 54 KUHP h. Berhak memilih sendiri penasihat hukum yang disukainya, Pasal 55 KUHP i. Berhak mengunjungi dan dikunjungi dokter pribadinya selama ia dalam tahanan, Pasal 58 KUHP j. Berhak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang yang serumah dengan dia atas penahanan yang dilakukan terhadap dirinya. Pemberitahuan itu dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan, Pasal 59 KUHP k. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau orang lain guna mendapatkan jaminan atas penangguhan penahanan atau bantuan hukum, Pasal 60 KUHP l. Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya untuk menghubungi dan menerima kunjungan atas sanak keluarga, sekalipun hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan tersangka, terdakwa, Pasal 61 KUHP m. Berhak mengirim surat dan menerima surat setiap kali diperlukannya yaitu kepada dan dari penasihat hukum dan sanak keluarganya, Pasal 62 ayat 1 KUHP n. Surat menyurat ini tidak boleh diperiksa oleh aparat penegak hukum, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk menduga adanya penyalahgunaan surat menyurat tersebut, Pasal 62 ayat 2 KUHP o. Terdakwa berhak untuk diadili dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, Pasal 64 KUHP p. Berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan bagi dirinya, saksi ade cas, Pasal 65 KUHP ki. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, Pasal 66 KUHP r.
Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas setiap tindakan dan perlakukan, penangkapan, penahanan, dan penuntutan yang tidak sah atau yang bertentangan dengan hukum. Pasal 68 KUHP. Asas remedi and rehabilitation, pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan, dan salah tuntut. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan konsekuensi sanksinya bagi para pejabat penegak hukum tersebut apabila dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi. Tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili tanpa alasan yang sah menurut undang-undang atau kekeliruan orangnya atau kekeliruan terhadap hukum yang diterapkan. Dapat diajukan dalam sidang pra-peradilan apabila perkaranya belum atau tidak dilimpahkan ke pengadilan negeri, tetapi apabila perkaranya telah diperiksa di pengadilan negeri maka tuntutan ganti kerugian dapat diajukan ke pengadilan negeri yang memeriksa perkara tersebut baik melalui penggabungan perkara maupun gugatan perdata biasa baik ketika perkara pidananya diperiksa maupun setelah ada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ganti rugi dapat diajukan apabila terjadi a. penangkapan atau penahanan secara melawan hukum, b. penangkapan atau penahanan tidak berdasarkan undang-undang, c. penangkapan atau penahanan dilakukan untuk tujuan kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, d. penangkapan atau penahanan salah orangnya, disqualification in person. Berdasarkan peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus tahun 1983 pada bab 4 PP nomor 27/1983 ditegaskan, ganti rugi dibebankan kepada negara c.Ki. Departemen Keuangan dan untuk itu Menteri Keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 1983 telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 983, LMK 01/1983. Bentuk-bentuk ganti kerugian, a. tunggal, tuntutan ganti kerugian dalam penghentian penyidikan atau penuntutan yang dibarengi dengan penangkapan atau penahanan yang tidak sah, di dalamnya hanya tergantung satu tuntutan ganti kerugian. Karena semua tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam proses pemeriksaan perkara merupakan satu kesatuan proses penegakan hukum yang tak terpisahkan. b. Alternatif, tuntutan ganti kerugian ini dibuat pemohon agar tuntutan itu mencakup semua alasan sesuai dengan jumlah tindakan yang dikenakan aparat penegak hukum kepadanya. Misalnya, dalam hal penghentian penyidikan atau penuntutan dibarengi dengan penangkapan, penahanan, atau tindakan lain yang tidak berdasarkan undang-undang, di samping tuntutan ganti kerugian atas alasan penangkapan atau penahanan sebagai tuntutan primair, pemohon dapat lagi mengajukan tuntutan alternatif berupa tuntutan subsidiar atas alasan penghentian penyidikan atau penuntutan. C. Kumulatif, terhadap kasus penghentian penyidikan atau penuntutan yang dibarengi dengan penangkapan atau penahan atau tindakan lain yang tidak berdasarkan undang-undang, dapat diajukan tuntutan ganti kerugian secara kumulatif. Terhadap semua tindakan yang dikenakan kepada tersangka atau terdakwa dapat diajukan tuntutan ganti kerugian dengan jalan menggabungkan dan menjumlahkan ganti kerugian atas masing-masing tindakan yang tidak sah tersebut. Putusan yang diberikan pengadilan sehubungan dengan gugatan ganti kerugian berbentuk penetapan, Pasal 96 Ayat 1 KUHP. Rehabilitasi, Pasal 97 KUHP. Yang dimaksud dengan rehabilitasi menurut Pasal 1 angka ke-23 KUHP adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tujuan rehabilitasi adalah sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, padahal tindakan yang dikenakan kepada dirinya merupakan tindakan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang. Lembaga yang berwenang memberikan rehabilitasi adalah pengadilan, baik melalui proses persidangan biasa, maupun melalui proses persidangan pra-peradilan. Putusan pemberian rehabilitasi diberikan kepada terdakwa apabila ia oleh pengadilan diputus bebas, vrijspraak, atau lepas dari segala tuntutan hukum, onslag van rechtsvervolging, apabila perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pasal 97 Ayat 1 KUHP. Sedang yang melalui proses pra-peradilan ialah apabila perkaranya tidak dilimpahkan ke pengadilan, Pasal 97 Ayat 3 Jo Pasal 77 KUHP. Rehabilitasi dapat diajukan oleh tersangka, terdakwa, ahli warisnya,
keluarganya, maupun kuasanya. Permintaan rehabilitasi atas penangkapan atau penahanan yang tidak sah diajukan kepada pengadilan yang berwenang selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon. Apabila pengadilan menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila permohonan pemohon dalam pra-peradilan dikabulkan pengadilan, maka dalam amar putusan harus dicantumkan pemberian rehabilitasi yang berbunyi, memulihkan hak terdakwa, pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Jadi, bagi terdakwa yang diadili dan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, tidak perlu mengajukan permohonan rehabilitasi karena pemberian rehabilitasi tersebut dengan sendirinya harus diberikan oleh pengadilan yang memutus dan sekaligus mencantumkan dalam amar putusannya. Bagaimana jika pengadilan lalai mencantumkan amar rehabilitasi tersebut, padahal putusan perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap? Ternyata KUHP tidak memberikan jalan keluar untuk mengajukannya permohonan yang bersifat yudisial secara tersendiri. Namun demikian, karena hal tersebut merupakan kewajiban pengadilan untuk mencantumkan amar pemberian rehabilitasi dalam putusannya dan merupakan hak asasi terdakwa untuk mendapatkan rehabilitasi terhadap nama baiknya, maka seyogyanya tidak tertutup kemungkinan dalam praktik peradilan terdakwa, pemohon dapat memperoleh hak tersebut melalui jalur hukum, yudisial. Asas fair, imparsial, impersonal, dan objektif. Peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak. Asas-asas tersebut termuat dalam Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana di sini artinya adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Biaya ringan artinya adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat banyak. Istilah cepat sendiri diartikan segera. Peradilan cepat sangat diperlukan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim. Hal tersebut tidak boleh lepas dari perwujudan hak asasi manusia. Begitu pula dengan peradilan bebas yang jujur, dan tidak memihak pihak manapun sebagaimana ditonjolkan dalam undang-undang tersebut. Walau begitu, dalam praktiknya asas ini sangat sulit untuk dicapai. Contoh kasus, pada umumnya, orang yang berperkara di depan pengadilan buta hukum. Oleh karena itu biasanya mereka menguasakan perkaranya kepada pengacara untuk mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan perkaranya di pengadilan. Apabila hal ini terjadi, biaya perkara yang ditanggung tidaklah murah sehingga asas biaya ringan tidak akan tercapai. Asas keterbukaan, sidang, pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Pada prinsipnya, semua persidangan harus dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali hal yang diatur dalam undang-undang. Perlu digarisbawahi, yang diartikan terbuka untuk umum adalah pemeriksaan pengadilannya, jadi pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan pra-peradilan tidak terbuka untuk umum. Di dalam Pasal 153 Ayat 3, KUHP menyebutkan bahwa untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Pada dasarnya, keterbukaan dari suatu proses peradilan diperlukan guna menjamin objektivitas dari pemeriksaan itu sendiri. Bagaimanakah halnya jika sidang tidak dilakukan demikian? Hal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum, yang tercantum dalam Pasal 153 Ayat 4 KUHP, dan Pasal 13 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, karena terhadap semua perkara pidana, putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 15 KUHP. Asas pengawasan. Pemeriksaan di muka umum sidang pengadilan bersifat akuator, yang berarti si terdakwa mempunyai kedudukan sebagai pihak yang sederajat menghadapi pihak lawannya, yaitu penuntut umum. Seolah-olah kedua belah pihak itu sedang bersengketa di muka hakim, yang nanti akan memutuskan persengketaan tersebut. Pengawasan di sini adalah pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana. Adapun pemeriksaan dalam sidang pengadilan bertujuan meneliti dan menyaring apakah suatu tindak pidana itu benar atau tidak. Apakah bukti-bukti yang dimajukan sah atau tidak? Apakah pasal dan KUHP yang dilanggar itu sesuai perumusannya dengan tindakan pidana yang telah terjadi itu? Pemeriksaan di muka sidang pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali kalau peraturan penentuan lain, misalnya dalam hal pemeriksaan kejahatan kesusilaan dan lain-lain. Pada dasarnya pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa dan kemudian pelaksanaan pengawasan dan pengamatan ini dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang didelegasikan kepada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan.
Dalam praktik, seorang hakim tersebut lazim disebut sebagai hakim wasmat atau kim wasmat, bab 20 pasal 277 ayat 1 KUHP, bab 6 pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, SEMA RI Nomor 7 Tahun 1985 tanggal 11 Februari tahun 1985. Dalam pasal 280 KUHP juga ditegaskan, 1. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya. 2. Pengawas dan pengamatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 277 KUHP berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat. Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut. Informasi yang dimaksud dalam pasal ini dituangkan dalam bentuk yang telah ditentukan, pasal 281 KUHP. Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu, pasal 282 KUHP. Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada Ketua Pengadilan secara berkala, pasal 283 KUHP. Setelah semua pemeriksaan pendahuluan selesai, Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri akan menyerahkan surat-surat itu serta bukti-buktinya dalam perkara yang bersangkutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berkuasa, dengan permintaan supaya perkara diserahkan kepada pengadilan. Setelah ketua ataupun hakim telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan itu dan menganggapnya cukup, maka ia menentukan suatu hari sidang, dengan memerintahkan jaksa untuk memanggil terdakwa dan saksi-saksi di muka sidang. Pada waktu menerima panggilan si terdakwa akan diberikan suatu salinan dari surat tuduhan yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan negeri yang disalin dari tuduhan yang telah diajukan oleh jaksa. Dalam surat tuduhan termuat suatu penguraian tentang perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh si terdakwa yang dipandang sebagai pelanggaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan diterangkan keadaan-keadaan dalam mana perbuatan-perbuatan itu dilakukan, dengan menyebutkan pasal-pasal undang-undang yang dilanggar. Setelah pemeriksaan selesai, penuntut umum, jaksa, membacakan tuntutannya, rekuisitor, dan menyerahkan tuntutan itu kepada hakim. Setelah hakim memperoleh keyakinan dengan alat-alat bukti yang sah akan kebenaran perkara-perkara tersebut, maka ia akan mempertimbangkan hukuman apa yang akan dijatuhkannya. Keputusan hakim, vonis, dapat berupa a. Pembebasan dari segala tuduhan apabila sidang pengadilan menganggap bahwa perkara tersebut kurang cukup bukti-bukti. B. Pembebasan dari segala tuntutan hukum apabila perkara yang diajukan dapat dibuktikan akan tetapi tidak merupakan kejahatan maupun pelanggaran. C. Menjatuhkan pidana, hukuman, apabila tindak pidana itu dapat dibuktikan bahwa terdakwalah yang melakukan dan hakim mempunyai keyakinan akan kebenarannya. Asas equality before the law, asas isonomia, asas persamaan di muka hukum. Adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan, dan sebagainya. Maksud perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan adalah bahwa di depan pengadilan kedudukan semua orang sama, maka mereka harus diperlakukan sama. Ketentuan atas asas tersebut dinyatakan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Tujuan dari asas ini adalah agar memberikan jaminan kepada hak-hak asasi manusia yang mendapat perlindungan di dalam negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini memberikan suatu jaminan hukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran atau perbuatan tindak pidana yang memungkinkan sanksi hukum bagi yang melakukannya, baik itu dilakukan oleh pejabat negara atau masyarakat biasa. Apabila mereka melakukan perbuatan hukum, maka digunakan sanksi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada juga untuk asas ini juga sering dipakai bahasa Sanskerta, Tanhana Dharma Manrua, yang dijadikan moto Persaja, Persatuan Jaksa, asas presentasi, hadirnya terdakwa, artinya, pelaksanaan pengadilan yang memeriksa perkara pidana dengan menghadirkan terdakwa. Asas Miranda Rule, artinya, kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan terhadap dirinya, ialah wajib diberitahu yang jelas mengenai dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan terhadap terdakwa, dan juga wajib diberitahukan hak-haknya termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum yang dimiliki tersangka, terdakwa. Asas oportunitas.
Dalam hukum acara pidana dikenal suatu badan yang khusus diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut penuntut umum. Di Indonesia disebut juga jaksa. Wewenang penuntut dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli. Yang artinya tidak ada badan lain yang boleh melakukan hal itu. Biasa disebut dengan dominus litis di tangan penuntut umum, jaksa. Dominos berasal dari bahasa Latin, yang artinya pemilik. Hakim tidak dapat meminta supaya delik diajukan kepadanya. Jadi, hakim hanya menunggu saja penuntutan dari penuntut umum. Dalam hubungan dengan penuntutan dikenal dua asas, yaitu yang disebut asas legalitas dan oportunitas, het legalitates and het opportunities beginsel. Adapun pendapat dari Supomo yang mengatakan sebagai berikut, baik di negeri Belanda maupun di Hindia Belanda, berlaku yang disebut asas oportunitas. Dalam tuntutan pidana itu artinya badan penuntut umum berwenang tidak melakukan penuntutan, jikalau adanya tuntutan itu dianggap tidak oportun, guna kepentingan masyarakat. Asas akusator dan inkisitor. Akusator dan inkuisitor. Kebebasan memberi dan mendapatkan nasihat hukum menunjukkan bahwa dengan KUHP telah dianut asas akusator itu. Ini berarti perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada asasnya telah dihilangkan. Sebagaimana telah diketahui, asas inkisitor itu berarti tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan yang masih dianut oleh HIR untuk pemeriksaan pendahuluan dalam arti terbatas, yaitu pada pemeriksaan perkara-perkara politik. Berlaku asas inkisitor. Asas inkisitor ini sesuai dengan pandangan bahwa pengakuan tersangka merupakan alat bukti terpenting. Dalam pemeriksaan, selalu pemeriksa berusaha mendapatkan pengakuan dari tersangka. Kadang-kadang untuk mencapai maksud tersebut, pemeriksa melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan. Demikianlah materi topik ketiga dari 27 topik tutorial hukum acara pidana. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.